Guru Xiaoya memang di pangkalan. Mata Huo Yuhao menjadi cerah, dan dia berbalik ke Bei Bei. Bei Bei sudah terlihat sangat gelisah sekarang. Dia akhirnya tahu di mana dia berada, dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Bei Bei diliputi oleh emosi, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, "Aku akan membiarkanmu mempertahankan kekuatan jiwamu, melihat bahwa kamu sangat kooperatif." Saat dia berbicara, dia menarik pusaran air di atas Nangong Wan dan menamparkan dahinya dengan tangan kanannya, sekali lagi mengetuk Nangong Wan. Seluruh ruangan menjadi hening sesaat. Mereka telah memperoleh informasi berharga setelah menangkap Nangong Wan. Mereka tidak hanya mengetahui di mana Tang Ya dan Ma Xiao Tao berada, mereka juga lebih memahami tentang struktur internal Gereja Roh Kudus. Ini sangat membantu Akademi Shrek karena berurusan dengan Gereja Roh Kudus di masa depan. Huo Yuhao memandang Yan Shaoze dan bertanya, "Din Yan, karena kita memiliki informasi yang akurat, dapatkah kita merencanakan bagaimana kita akan melaksanakan operasi kita?" Yan Shaoze merasa geli ketika dia memandangnya dan berkata, "Bukankah kita setuju bahwa Anda akan memerintahkan operasi? Tentu saja Anda akan membuat rencana. Gagasan apa yang Anda miliki?" Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan menjadi rendah hati sekarang dan segera menjawab, "Jika kita ingin menyelamatkan Guru Xiaoya, kita hanya bisa memancingnya keluar. Pengaturan Sun Moon Empire terlalu kuat. 5 formasi jiwa sudah cukup untuk membunuh seorang ahli. Kita perlu mengeluarkan Guru Xiaoya, tidak ada cara lain." Petik 2. Yan Shaoze menyipitkan mata dan bertanya, "Bagaimana kita melakukannya? Kecuali itu adalah pertempuran skala penuh, pemimpin sekte Gereja Roh Kudus mungkin tidak muncul. Tang Ya secara alami tidak akan muncul saat itu." Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, "Ya, itu sebabnya sulit. Jika kita bertarung habis-habisan, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan menderita kerugian besar. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan sepanjang pertarungan, mereka akan tetap sangat kuat setelah mereka menyerang. Mereka masih memiliki banyak tuan jiwa jahat yang membantu mereka. Itu sebabnya saya percaya bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan mau bekerja sama dengan kami jika itu rencananya. Jika itu masalahnya, kita hanya punya satu solusi lain." Petik 2. Oh. Penatua Song, Yan Shaoze dan Bei Bei memusatkan perhatian mereka pada Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya dingin dan dia menoleh ke Nangong Wan sebelum berkata, "Tidak ada yang berani, tidak ada yang didapat." "Tidak!" Bei Bei berteriak tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun Huo Yuhao hanya mengucapkan beberapa patah kata, Bei Bei tahu persis apa yang ingin dia lakukan. "Kamu tidak bisa melakukannya. Itu terlalu berbahaya." Penatua Song berkomentar, "Kamu ingin menggunakannya untuk memasuki pangkalan. Pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi jika Anda dikenali? Ada banyak individu yang kuat di pangkalan Kekaisaran Sun Moon. Pemimpin sekte Gereja Roh Kudus bahkan menahan benteng. Bagaimana Anda bisa menyelinap masuk begitu mudah?" Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Song Elder, Din Yan, senior tertua, jangan khawatir. Karena saya datang dengan idenya, saya secara alami yakin bahwa itu akan berhasil. Meskipun ada beberapa risiko, itu tidak seburuk yang kalian pikirkan." Penatua Song, lihatlah. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao berputar sekali. Tiba-tiba, auranya sangat berubah, dan tubuhnya berubah dengan cepat. Setelah dia menyelesaikan gilirannya, penampilannya benar-benar berubah. Bukankah dia terlihat seperti Masquerade Douluo? Bahkan auranya identik, menyeramkan dan dingin. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ini, sebelumnya, Penatua Song dan Huo Yuhao telah berhadapan dengan dua iblis bertajuk Douluo. Saat ini, dia heran ketika melihat perubahan pada Huo Yuhao. Penatua Song adalah rank 97 berjudul Douluo. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa ada yang salah dengan Huo Yuhao hanya dengan menggunakan akal sehatnya. Penatua Song meningkatkan kekuatan rohaninya dan menyapu Huo Yuhao. Dia sedikit bergidik, tetapi gelombang kekuatan spiritual tiba-tiba dibelokkan kembali. Itu bahkan membawa aura menyeramkan.
Sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan dari Masquerade Douluo. Huo Yuhao mengangkat tangannya, dan belatung gelap gulita mulai muncul di udara. Setiap belatung membawa undulasi spiritual yang kuat. Mereka menjangkau ke arah Elder Song seperti jaring besar. Namun, Penatua Song merasakan sesuatu yang salah ketika dia melakukan kontak dengan jaring besar ini. Sebelumnya, keterampilan jiwa yang dilepaskan Masquerade Douluo menyebabkan seluruh orang, termasuk jiwanya, melambat sedikit. Namun, keterampilan jiwa Huo Yuhao hanya membuatnya sedikit lebih lemah. Ada perbedaan dalam hal kekuatan, tetapi aura menyeramkan itu tetap ada. Penatua Song berkata, keterampilan jiwamu tampaknya tidak aktif, tetapi tampaknya sangat mirip di permukaan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, itu pasti tidak akan sama. Namun, dengan bantuan imitasi dan Nangong Wan saya, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Nangong Wan memegang posisi yang bahkan lebih tinggi dari Masquerade Douluo. Saya akan bertanya kepadanya tentang beberapa kebiasaan Masquerade Douluo nanti. Setelah kami kembali, saya tidak akan mudah dikenali dengan Nangong Wan yang memimpin. Bahkan pemimpin sekte tidak bisa mengatakan siapa aku tanpa menumpangkan tangannya padaku. Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Saya tidak bisa melibatkan Anda untuk menyelamatkan Xiao Yia. Junior kecil, saya tahu Anda ingin menyelamatkannya juga. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak berdaya, saya akan secara sukarela menyelinap masuk. Namun, Anda berbeda. Anda adalah harapan masa depan Tang Sekte dan Akademi Shrek. Saya tidak bisa meminta Anda mengambil risiko ini. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa menjelaskan ke Akademi dan anggota tim lainnya? Petik 2. Huo Yuhao berkata, senior tertua, kita tidak punya cara lain sekarang. Kami hanya dapat melakukan ini sehingga kami dapat mencapai tujuan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, siapa bilang aku akan pergi sendiri? Kalian semua akan mengikuti saya. Saya tidak bisa bertarung sendiri. Petik 2. Apa? Bei Bei, Penatua Song dan Yan Shaoze tertegun ketika mereka melihat Huo Yuhao. Apakah dia tidak pergi sendiri? Namun, ada begitu banyak dari mereka, dan tidak satupun dari mereka yang memiliki imitasi seperti Huo Yuhao. Bagaimana mereka bisa menyelinap masuk juga? Huo Yuhao tersenyum misterius dan berkata, ayo buat rencana sederhana dan manfaatkan waktu yang kita miliki untuk menyelinap ke pangkalan Kekaisaran Sun Moon terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat mendiskusikan rencana terperinci kita. Dia menurunkan suaranya dan menjelaskan rencananya sekali. Setelah mendengar rencananya, Bei Bei tampak tercerahkan, sementara Penatua Song dan Yan Shaoze semakin terkejut. Tanda pisah tanda hubung. 1 jam kemudian, langit malam masih gelap, tapi pangkalan Kekaisaran Sun Moon tidak damai. Pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus berdiri di tengah tenda Komandan Tentara Perang Salib Sun Moon. Marsekal pasukan ini adalah seorang jenderal yang sangat terkenal di Kekaisaran Sun Moon. Chu Zi telah kembali ke Kekaisaran, dan punya rencana lain. Tentara sekarang diperintahkan oleh Marsal ini. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 70 tahun, dia masih Sol Douluo, yang disebut Lin Hai. Meskipun kultivasinya tidak luar biasa, pengaruhnya di Kekaisaran Sun Moon masih besar, karena ia berasal dari keluarga pria militer, dan ia juga seorang duke. Awalnya, ketika Chu Zi masuk tentara, dia telah banyak membantunya. Dia juga dari garis keturunan yang sama dengan Su Tianran. Kalau tidak, Su Tianran tidak akan memberinya kendali dari ketiga pasukan. Lin Hai memiliki keuntungan lain yang memungkinkannya untuk menjadi marsal dari ketiga pasukan. Itu kemampuannya. Kemampuan yang lemah tidak selalu berarti hal yang buruk. Karena dia bukan Titlet Douluo, dia tidak bisa memimpin Legiun Insinyur Jiwa kelas 9 yang lebih kuat, meskipun pengaruhnya dalam pasukan sangat tinggi. Dengan demikian dia hanya bisa memerintah prajurit biasa. Sementara komandan Legiun Insinyur Jiwa harus mendengarkan instruksinya, mereka masih bertindak dengan otonomi yang besar. Chu Zi benar-benar bisa memastikan kepatuhan yang ketat pada instruksinya dan memerintahkan seluruh pasukan.
Itu bukan karena kemampuan jiwanya, tetapi strateginya yang misterius dan tak terduga yang membuat ketiga pasukan terkejut. Saat ini, Zhu Zi disebut Dewa Perang Perempuan di Kekaisaran Sun Mun. Lin Hai tidak memiliki ketidakpastian yang sama dengan Zhu Zi, tapi dia lebih kuat sebagai pribadi. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseimbangan. Dia secara alami adalah orang yang paling cocok untuk memerintah ketiga pasukan. Namun, Lin Hai tidak dalam mood yang baik. Kemarin, alat jiwa pengawasan berbasis darat mereka telah menemukan musuh menyelinap di langit. Mereka menembakkan serangan terkait, tetapi tidak bisa mengunci musuh karena mereka terlalu jauh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia memberi perintah untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap langit setelah insiden itu. Memang, musuh muncul lagi hari ini. Sama seperti Lin Hai hendak menyerang langit dengan intensitas yang lebih besar, pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus ingin orang untuk menangkap musuh mereka hidup-hidup. Bagaimanapun, musuh yang bisa menyembunyikan diri mereka sangat sulit untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap. Lebih baik menangkap mereka dan mencari tahu dari mana kemampuan mereka berasal. Pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus juga tutor kekaisaran. Pada saat yang sama, ia memiliki wewenang untuk mengawasi Lin Hai. Lin Hai secara alami tidak bisa menghentikannya, mengingat bahwa dia telah membuat proposisi seperti itu. Akibatnya, Douluo Kelabang Surgawi dan Maskuret Douluo dikerahkan. Bagi Song Liwu, dua iblis dengan judul Douluo sudah cukup untuk menangkap musuh mereka. Namun, siapa yang bisa menebak bahwa Nangong Wan dan Maskuret Douluo akan menghilang? Bahkan alat-alat jiwa pengawasan berbasis darat hanya menemukan undulasi kekuatan jiwa yang kuat sebelum mereka berdua menghilang. Mereka dua iblis berjudul Douluo. Gereja Roh Kudus telah ada selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada banyak kejahatan yang berjudul Douluo. Zhongli Wu sangat menghargai Nangong Wan. Meskipun dia tidak muda lagi, lipan langitnya masih bisa membaik. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin masih menjadi Douluo Transcendent. Sekarang mereka berdua hilang, bagaimana mungkin Zhongli Wu tidak marah? Masih belum ada berita. Apakah orang-orangmu bodoh? Zhongli Wu berkata dengan dingin kepada Lin Hai. Meskipun Zhongli Wu tidak mau mengakuinya, dia masih sangat mengagumi Zhu Zi. Ketika Star Luo Empire merebut kembali pegunungan Mingdou, Zhongli Wu merasa itu tidak bisa dipercaya. Ibunya sendiri tidak bisa menghentikan Star Luo Empire. Dia masih tidak percaya. Setelah itu, Ye Sishui menyebutkan bahwa seseorang telah menggunakan kekuatan di Tian untuk menahannya. Saat itulah Zhongli Wu akhirnya mengerti. Meskipun Star Luo Empire telah mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou dan menyebabkan masalah di perbatasan Sun Moon Empire, Heavenly Soul Empire telah kehilangan 2/3 dari tanah mereka. Bahkan modal mereka telah diambil. Semua ini adalah keunggulan Zhu Zi. Jadi Zhongli Wu akan jauh lebih sopan jika Zhu Zi ada di sini. Namun, dia percaya bahwa Lin Hai hanyalah boneka. Semua alat pengintai jiwa beroperasi dengan efisiensi tertinggi. Juga, kami telah mengirimkan lebih dari 10 tim insinyur jiwa untuk mencari di langit. Memang, kami belum menemukan apapun. Lin Hai juga tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Zhongli Wu. Dia hanya bisa menjelaskan situasinya sekali lagi. Mata Zhongli Wu menyala dengan cahaya dingin. Jangan bilang mereka memiliki banyak individu terampil yang bersembunyi di langit. Mustahil, alat pengintai jiwa di sini telah digunakan selama ini. Mereka bahkan memantau langit menggunakan teleskop berbasis darat. Kecuali mereka semua bisa menyembunyikan diri, bagaimana mungkin mereka menghilang di langit? Karena waktu malam hari, teleskop berbasis darat jauh kurang efektif. Namun, meski begitu, setiap gerakan besar masih akan ditemukan. Selain itu, Nangong Wan dan Maskuret keduanya adalah titlet Douluo. Sekalipun musuh kuat, mereka harus bisa menanganinya untuk beberapa waktu. Setidaknya mereka harus dapat mengirim sinyal mara bahaya. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa hilang. Sama seperti Zhongli Wu yang bingung, suara langkah kaki panik terdengar. Pelaporan. Lin Hai menegakkan wajahnya. Katakan padaku, apa yang kamu temukan? Ya, Marsal. The Heavenly Centipede Douluo dan Maskuret Douluo kembali. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya,
Lin Hai menghela nafas lega. Mereka berdua akhirnya kembali. Sekarang, saya bertanya-tanya bagaimana orang ini akan terus menempatkan saya di tempat. Zhongli Wu juga tampak jauh lebih tenang, dan berkata, katakan kepada mereka bahwa saya di sini. Minta mereka untuk datang menemuiku. Petik 2. Dicatat. Tentara yang menyampaikan pesan itu mengakui perintahnya dan segera bergegas pergi. Tidak lama kemudian, gorden ke tenda komandan terbuka, dan 2 orang masuk. Nangong Wan berjalan sedikit di depan. Dia dengan cepat tiba di depan Zhongli Wu dan membungkuk sebelum berkata, pemimpin sekte. Maskuret Douluo mengikuti di belakangnya dan melakukan hal yang sama. Zhongli Wu bertanya, mengapa kalian berdua menghilang begitu lama? Apa yang terjadi? Nangong Wan tampak sangat muram. Orang itu sangat licik. Setelah kami menemukannya, kami bersembunyi di awan dan semakin dekat dengannya. Namun, dia menemukan kita sebelum kita dekat dengannya. Dia tipe spiritual Titlet Douluo, tetapi kemampuannya luar biasa. Dia sangat cepat, dan indranya juga sangat akur. Setelah menemukan kami, dia segera berbalik dan melarikan diri. Dia punya seseorang untuk membantunya. Ketika kami mengejarnya ke markas Kekaisaran Jiwa Surgawi, kami takut jatuh ke dalam perangkap mereka, jadi kami berhenti dan berbalik. Petik 2. Zhongli Wu tidak mencurigai Nangong Wan. Itu adalah situasi yang normal. Seberapa mudahkah itu membahayakan 2 gelar Douluo? Zhongli Wu mengangguk dan bertanya, penemuan apa lagi yang kamu buat? Nangong Wan menjawab, ya, pemimpin sekte. Kami sepertinya telah melihat beberapa orang dari Akademi Shrek. Siapapun yang membantu Titlet Douluo itu sepertinya berasal dari Shrek Academy. Kami melihat salah satu sinyal mereka. Karena itu, kami tidak berani lagi, karena kami takut jatuh ke dalam perangkap mereka. Petik 2. Akademi Shrek. Zhongli Wu sedikit tergerak ketika mendengar kata-kata ini. Selama ini, Gereja Roh Kudus merasa bahwa musuh terbesar mereka bukanlah sekte tubuh, tetapi Akademi Shrek. Akademi Shrek telah ada selama ribuan tahun. Selain itu, mereka memiliki siswa dari seluruh dunia. Banyak tokoh militer di 3 kekaisaran benua Douluo asli berasal dari Akademi Shrek. Ketika Shrek Academy mengumumkan keinginan mereka untuk menerima siswa, jawabannya akan sangat luar biasa. Itu sebabnya Kekaisaran Sun Moon gagal ketika mereka memulai perang pertama. Intervensi Shrek Academy telah membuat semuanya sia-sia. Sudah beberapa waktu sejak perang ini dimulai. Meskipun Akademi Shrek tidak secara terbuka bergabung dalam perang, Dewa Kematian Douluo mengklaim bahwa seseorang dari Akademi Shrek telah melakukan intervensi selama insiden pegunungan Mingdou. Sekarang ada orang-orang dari Akademi Shrek di sini juga. Nangong Wan dan Maskuret Douluo berdiri di satu sisi dan diam-diam menunggu ketika Zhongli Wu merenungkan. Apakah kamu jelas melihat apa jiwa bela diri yang dimiliki oleh Shrek Academy? Zhongli Wu bertanya. Nangong Wan menjawab, saya hanya melihat satu. Itu dari Douluo Transcendent. Jiwa bela dirinya adalah Phoenix Emas. Kemampuannya sangat hebat. Bahkan jika aku menantangnya untuk berduel, aku tidak akan ragu untuk mengalahkannya. Petik 2. Phoenix Emas. Douluo Transcendent. Yan Shaoze. Ekspresi dingin muncul di wajah Zhongli Wu. Yan Shaoze, Radiant Phoenix Douluo. Dia sebenarnya pribadi di sini. Sepertinya Akademi Shrek akan turun tangan. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Zhongli Wu berubah semakin suram. Meskipun Akademi Shrek tidak lagi memiliki Ultimate Douluo, Gereja Roh Kudus tidak pernah sekalipun membiarkan penjaga mereka melawan mereka. Meskipun Gereja Roh Kudus berada di puncaknya sekarang, dan bahkan memiliki 2 Ultimate Douluo, mereka tidak punya rencana untuk menyerang Akademi Shrek secara langsung. Ini terutama benar karena Akademi Shrek telah memaksa Great Stardow Forest mundur belum lama ini, semakin meningkatkan reputasi Akademi sebagai akademi top di benua itu. Meskipun Gereja Roh Kudus tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Great Stardow Forest masih merupakan hutan binatang jiwa nomor 1 di dunia. Dari 10 binatang buas besar, 5 berada di hutan Great Stardow. Ini bahkan termasuk di Tian. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan Shrek City. Itu menunjukkan betapa kuatnya kota Shrek. Gereja Roh Kudus cepat atau lambat akan berurusan dengan Akademi Shrek.
Namun, mereka tidak berniat menggunakan kemampuan mereka untuk menghadapinya secara langsung. Mereka ingin meminjam kekuatan kekaisaran matahari bulan. Tidak peduli seberapa kuat Akademi Shrek, itu masih merupakan Akademi Master Jiwa. Nilai-nilai mereka akan berakar kuat. Meskipun Akademi telah banyak berinvestasi dalam alat-alat jiwa dalam beberapa tahun terakhir, Zhongli Wu masih merasa itu tidak cukup. Mungkinkah mereka mengejar ketinggalan dengan begitu cepat? Tidak peduli bagaimana kota Shrek yang tak tertembus, mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika Zhongli Wu memimpin beberapa legiun insinyur jiwa untuk menyerang mereka, dan menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 9 ke arah mereka. Namun, Zhongli Wu sedikit tertekan karena Ye Sishui dan Long Xiaoyao mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyerang Akademi Shrek secara langsung tidak peduli apa. Tanpa dukungan mereka berdua, Zhongli Wu tidak berani membuat rencana untuk menyerang Akademi Shrek. Karena mereka ada di sini, kita akan membiarkan mereka mendatangi kita. Marshal Lin Hai. Zhongli Wu berbalik ke Lin Hai. Lin Hai segera berdiri, dan dengan hormat berkata, Imperial Tutor, tolong beri saya perintah Anda. Zhongli Wu berkata, suruh anak buahmu lebih berhati-hati dan tingkatkan pengawasan. Setelah Anda menemukan sesuatu, beritahu saya dengan cepat. Saya ingin melihat apa yang dilakukan Yan Shaoze. Petik 2. Iya. Lin Hai dengan hormat mengakui kata-katanya. Zhongli Wu menoleh ke Nangong Wan dan berkata, Nangong, Masquerade, pergi dan istirahat. Kalian berdua telah melakukannya dengan baik kali ini dengan membawa kembali berita penting. Namun, jangan kejar musuh kita di masa depan. Akademi Shrek sangat licik. Begitu Anda jatuh ke dalam perangkap mereka, Anda akan berada dalam masalah besar. Anda berdua penting bagi gereja. Saya harap tidak ada yang terjadi pada Anda. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda. Nangong Wan dan Masquerade Douluo membungkuk pada saat bersamaan. Zhongli Wu melambaikan tangan dan berkata, baiklah, kalian berdua diberhentikan. Iya. Nangong Wan dan Masquerade Douluo berbalik dan pergi. Tepat ketika mereka mencapai pembukaan tenda, Zhongli Wu tiba-tiba memanggil, tunggu sebentar. Nangong Wan dan Masquerade Douluo berhenti. Masquerade Douluo menegang, tapi itu hanya sedikit. Itu tidak jelas. Zhongli Wu berkata, Masquerade, kamu sudah mandek selama beberapa waktu. Berhentilah berpikir tentang bermain dengan wanita. Bekerja lebih keras. Meskipun jiwa bela diri Anda tidak terlalu kuat, itu sangat istimewa. Jika Anda bisa menjadi Douluo Transcendent di masa depan, itu akan sangat membantu gereja. Pemimpin sekte, Anda juga tahu bahwa sulit untuk menumbuhkan belatung iblis saya. Bukannya aku tidak bekerja keras. Hanya saja magot iblisku belum bisa mendapatkan apa-apa dari melahap roh manusia biasa setelah aku menjadi titlet Douluo. Saya hanya bisa mencapai sesuatu jika saya melahap semangat Titu Douluo. Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa sumber daya ketika perang berlanjut? Masquerade Douluo tertawa. Zhongli Wu mengerutkan alisnya dan berkata, cukup dengan itu. Gereja masih memiliki kegunaan untuk roh titlet Douluo. Bahkan jika magot iblismu melahap semangat mereka, itu akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 untuk membantu kamu meningkat. Sungguh sia-sia. Meskipun kami adalah penguasa jiwa jahat, berhentilah mencoba menggunakan jalan pintas untuk mencapai tujuan Anda. Bekerja keras pada kultivasi Anda juga dapat meningkat dengan cara itu. Lihatlah Nangong. Dia sudah peringkat 93 sekarang. Ketika dia mencapai peringkat 94, gereja akan mengubah sumber daya ke arahnya dan dengan cepat membantunya menjadi Douluo Transcendent. Jika Anda tetap dalam kondisi Anda saat ini, Anda hanya dapat tetap sebagai salah satu penatua yang lebih buruk yang kita miliki. Petik 2. Ya, aku akan bekerja lebih keras, Masquerade Douluo berkata sedikit canggung. Anda bisa pergi. Zhongli Wu memberi isyarat lagi. Masquerade Douluo merasa seolah-olah dia telah diberi kesempatan besar, dan berjalan keluar dengan Nangong Wan. Tanda hubung. Setelah keluar dari tenda komandan, Nangong Wan dan Masquerade Douluo saling memandang. Tampilan awalnya menyeramkan di mata Masquerade Douluo menjadi lebih jelas, dan dia mengangguk dengan lembut. Nangong Wan membawanya ke kiri. Tenda mereka tidak jauh.
Maskuret Douluo yang sebenarnya telah mati di tangan Penatua Song. Tanpa ragu, Maskuret Douluo sekarang adalah tiruan. Huo Yuhao menirunya. Ketika Zongliwu memanggilnya sebelumnya, Huo Yuhao tegang. Dia jelas tahu bahwa jika dia terekspos di area inti dari pangkalan, dia akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri dari pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, bahkan jika dia memiliki perlindungan skala terbalik di Tian. Untungnya, dia telah menemukan beberapa detail tentang Maskuret Douluo dari Nangong Wan sebelum dia datang, dan berhasil menggertak jalan masuk. Nangong Wan mengirim Maskuret Douluo ke tendanya sebelum berbicara melalui kekuatan jiwanya, "Kapan kamu akan menghilangkan batasanku?" Huo Yuhao berkata, "Ketika kita menyelesaikan misi ini, kita akan menghilangkan batasannya. Shrek Academy bukan Gereja Roh Kudus. Kami akan menepati janji kami. Selama Anda bekerja sama dengan kami tidak akan menyakiti Anda. Kami bahkan akan membantu Anda menjaga kepura-puraan. Ketika Anda menyelesaikan misi ini, Anda akan bebas untuk terus menjadi penatua Gereja Roh Kudus. Tentu saja, apapun yang ingin Anda lakukan di masa depan, itu akan menjadi urusan Anda. Namun, jika Anda terus menyakiti orang lain, Anda akan mendarat di tangan kami lagi." Petik 2. Nangong Wan tertawa getir saat dia mengangguk. Dia menunjuk ke tenda Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak sepenuhnya percaya pada Huo Yuhao. Namun, tidak mempercayai Huo Yuhao tidak berarti bahwa dia tidak percaya Akademi Shrek. Reputasi Shrek Academy di benua itu sangat terkenal. Sebelumnya, Yan Shaoze dan Penatua Song telah menjamin bahwa dia akan diberikan kebebasannya jika dia membantu mereka menyelesaikan misi ini. Saat ini, pembatasan dalam tubuh Nangong Wan ditempatkan oleh Huo Yuhao menggunakan necromancy setelah Yan Shaoze menyedot kekuatan jiwanya. Sebenarnya, pembatasan itu tidak mematikan, tetapi mereka akan sangat menyakitkan jika dipicu. Lagi pula, kultivasi Huo Yuhao tidak terlalu jauh darinya. Pembatasan ini hanya akan berlangsung selama 3 hari juga. Tentu saja, Nangong Wan tidak tahu semua ini. Dia hanya tahu bahwa laut rohaninya dalam kesakitan luar biasa ketika dia menguji batasan. Huo Yuhao membungkuk dan memasuki tendanya. Para penguasa roh jahat diperlakukan dengan sangat baik di kamp ini, dan tenda itu sangat besar. Namun, ekspresi Huo Yuhao segera berubah ketika melangkah masuk. Ada aroma yang kuat di tenda Maskuret Douluo. Aroma ini membawa aroma afrodisia. Bukan hanya itu, tapi ada juga aura menyeramkan yang menyertainya. "Tuan, Anda kembali," sebuah suara yang diucapkan dengan lembut terdengar. Dua gadis muda berpakaian sederhana menerimanya dengan segera. Wajah mereka sedikit merah, dan napas mereka membawa aura afrodisia. Jelas, mereka dipengaruhi oleh obat-obatan itu. Kedua gadis muda ini sangat cantik, tetapi sorot mata mereka kosong. Sepertinya mereka telah kehilangan jiwa mereka. Huo Yuhao berkata, "Menjauhlah dariku. Kenakan pakaianmu. Saya tidak membutuhkan layanan Anda hari ini." Petik 2. Apa? Kedua gadis itu terpana, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, dan segera berpakaian sebelum pergi ketika mereka merasakan niat membunuh datang dari Huo Yuhao. Setelah mereka pergi, tenda segera berbau lebih menyegarkan. Huo Yuhao menarik tirai terbuka untuk menghilangkan bau. Meskipun dia hanya memiliki interaksi singkat dengan kedua gadis tadi, dia masih bisa merasakan bahwa afrodisiak datang dari tubuh mereka. Ini berarti bahwa tubuh mereka telah dimodifikasi. Cara Gereja Roh Kudus melukai orang benar-benar dapat membuat orang marah. Huo Yuhao tidak menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Dia berada di area pangkalan yang sangat penting. Semua orang dari Gereja Roh Kudus tinggal di dalam wilayah inti ini. Pertahanan tidak diragukan lagi sangat ketat di wilayah seperti itu. Jika ada penghalang spiritual atau individu yang kuat di sekitarnya, ia akan segera terdeteksi. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao hanya melihat keluar dari jendelanya setelah menarik gordennya terbuka dan merasakan sekelilingnya. Setelah udara segar mengalir melalui tendanya, ia segera menutup jendela. Dekorasi di dalam tenda ini cukup berkelas. Ada karpet besar yang terbuat dari bulu binatang yang tergeletak di tanah, dan sebuah tempat tidur besar di tengah tenda. Di depan, ada meja, sofa, dan peralatan sehari-hari.
Setelah mengirim dua gadis muda itu keluar, Huo Yuhao tidak takut dengan gereja Roh Kudus yang mencurigai apapun. Sebelumnya, Zongliwu menyuruhnya berhenti terobsesi dengan seks. Dia hanya mendengarkan perintah. Setelah menutup tirai, seluruh tenda menjadi jauh lebih tenang dan jauh lebih redup. Hanya ada beberapa lampu jiwa redup yang masih menyala. Master jiwa jahat tidak menikmati lingkungan yang cerah. Kemuraman seperti itu memunculkan perasaan yang sangat menyeramkan. Huo Yuhao tidak naik ke tempat tidur. Maskuret Douluo pasti ada di sana dengan banyak gadis muda, dan rasanya terlalu kotor. Dia menarik kursi dan duduk di atasnya. Setelah itu, ia dengan hati-hati melepaskan kekuatan rohaninya. Deteksi spiritualnya terbatas pada tendanya, tetapi setiap sudut dan celah berada dalam deteksi. Dia ingin memastikan bahwa tempat ini baik-baik saja sebelum melanjutkan dengan langkah selanjutnya dari operasinya. Beberapa menit kemudian, dia membuka matanya sekali lagi dan mengangguk. Ini lebih seperti di mana si Douluo bertitel jahat seharusnya tinggal. Tidak ada tindakan pencegahan pengawasan yang dilakukan di tenda ini, dan juga tidak ada alat pengintai jiwa yang meliputinya. Ini berita bagus. Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya sekali lagi. Kali ini, ia membentuk penghalang spiritual dan mengisolasi bagian dalam tenda dari sisa dunia luar. Dia akan segera menemukan jika seseorang mencoba menggunakan kekuatan spiritual mereka di tenda ini. Itu seperti ketika dia ditemukan oleh penghalang sebelumnya. Setelah menyelesaikan pengaturan ini, Huo Yuhao mulai menggumamkan mantra. Suaranya sangat lembut, kecuali satu berada di ruangan yang sama, tidak mungkin untuk mendengarnya. Maskuret Douluo juga sebagian mahir dalam kekuatan spiritual, jadi lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk menjaga penampilannya yang keliru jika dia meniru dia. Jiwa Master Roh Jahat dari Maskuret Douluo bisa ditiru, sementara kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah dari Maskuret Douluo. Ketika dia mulai melantunkan mantra, ruang di depannya mulai berubah. Halo berputar, dan pintu hitam pekat perlahan-lahan terbuka di depannya. Huo Yuhao memverifikasi bahwa tidak ada yang melanggar penghalang rohaninya sebelum dia melangkah ke pintu itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Dia keluar ke dimensi lain, demiplan spektralnya. Di gunung yang telanjang, Penatua Song, Yan Shaoze dan semua orang dari Tang Sekte sedang menunggunya. Selain mereka, ada juga Ice Bear King. Semua orang dari Sekte Tang telah memasuki demiplan spektral Huo Yuhao. Mereka tidak memiliki terlalu banyak reaksi ketika mereka pertama kali masuk, tetapi Yan Shaoze dan Penatua Song keduanya tercengang. Mereka tidak berharap Huo Yuhao mampu melakukan ini. Karena mereka sangat berpengetahuan luas, mereka mengerti apa yang dimaksud dengan demiplan. Penatua Song dan Yan Shaoze segera menyadari dari mana pasukan spektral berasal ketika mereka bertarung dengan Great Stardew Forest, dan mereka melihat lautan hantu yang tak terbatas. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengajukan pertanyaan tentang hal itu. Dalam rencana Huo Yuhao, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Tang Ye sendirian. Kemampuan Tang Ye saat ini tidak diketahui. Namun, mereka tahu dia setidaknya jiwa sage jahat. Huo Yuhao juga tidak bisa melukainya. Tidak mungkin menangkapnya dengan cepat. Selanjutnya, setiap gerakan di pangkalan ini akan segera ditemukan. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan demiplan spektralnya kepada mereka, dan membiarkan semua orang beristirahat di dalamnya. Ketika dia memasukinya, itu berarti bahwa semua orang telah berkumpul. Saat ini, langkah pertama dari rencana itu telah selesai. Bagaimana, Yuhao? Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk ringan dan menceritakan semua yang terjadi pada mereka. Penatua Song mengangguk dan berkata, "Baiklah, hati-hati kalau begitu. Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Kami akan menunggumu. Ketika Anda berpikir waktunya tepat, kami akan memulai misi." Petik 2. Iya. Huo Yuhao masuk untuk menyapa semua orang, dan memberitahu mereka bahwa dia berhasil menyelinap ke pangkalan Kekaisaran Sun Moon. Yan Shaoze mengerutkan alisnya dan berkata, "Yuhao, kamu harus mempercepat rencanamu. Semakin lama Anda tinggal di sana, semakin Anda berisiko terekspos." Petik 2. Iya. Huo Yuhao mengakui sekali lagi. Penatua Song tertawa,
Saoze, saya pikir Anda belum menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini.